Jadi guys, dalam artikel yang dilaporkan oleh reporter Nari, zodiak ini rendah dan ini adalah rasisme secara terang-terangan. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada pemirsa dan pelanggan Filipina kami. Halo semuanya, aku Yusul Kim. Selamat datang ya ke channel YouTube aku. Dan teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Dan teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Di informasi pertama datanya dari Zodiac, yang mana baru-baru ini Zodiac itu dikabarkan menjadi peringkat pertama di PNS Star selama 3 minggu berturut-turut untuk yang New Star. Wow, amazing. 3 minggu loh guys, 3 minggu berturut-turut, tebak. Jadi guys, dalam artikel yang dilaporkan oleh reporter Nari, Zodiac yang beranggotakan Lex, Hyunsik, Zayan, Bomsu, Wayne, Yumin, Sing, Dapin, dan juga Leo itu menduduki peringkat pertama dalam peringkat bintang baru dari situs peringkat idola mingguan PNS Star selama 3 minggu berturut-turut loh. Zodiac menduduki peringkat pertama nih dengan 382.952 suara dalam pemungutan suara peringkat bintang baru PNS Star minggu kelima bulan Januari yang diadakan pada tanggal 29 Januari hingga tanggal 5 Februari yang lalu. Sementara itu untuk saya menempati posisi kedua nih guys dengan 174.566 suara. Dan Boy Next Door itu berada di posisi ketiga dengan 143.636 suara. Wow, kalau kita lihat jumlah votingnya tinggi banget ya. 382.952 suara, hampir 383.000. Ini jumlah suara yang menurut aku gede banget loh. Dan Yorobun, sekedar untuk informasi, peringkat bintang baru adalah pemungutan suara untuk memilih pendatang baru atau rookie yang menjanjikan di antara idola baru yang debut pada tahun 2023. PNS Star nantinya akan memasang iklan di papan display elektronik di ruang tunggu di 42 stasiun di Seoul Subway Jalur 2 jika seorang artis menduduki peringkat pertama dalam peringkat bintang baru selama 5 minggu berturut-turut guys. Namun, jika mereka menerima lebih dari 2,5 juta suara kumulatif, dan jika mereka menempati peringkat pertama selama 10 minggu berturut-turut, dengan catatan jika mereka menerima lebih dari 2,5 juta suara kumulatif. Jadi, harus dipertahankan nih guys, supaya nanti Zodiac itu dapetin benefitnya. Dan buat mereka yang menempati peringkat pertama dalam peringkat bintang baru lebih dari 5 juta suara kumulatif, nantinya akan diumumkan melalui iklan di layar M di stasiun Hongdae, Mapogu, Seoul. Ada juga nih guys fasilitas yang diberikan kepada semua artis yang mencapai jumlah suara tertentu berapapun peringkatnya. Misal nih, jika mereka mencapai 10 juta suara kumulatif ya, nantinya mereka akan menerima benefit berupa tampilan elektronik atau iklan di Megabox di Sinchon, Mapogu, Seoul, dan tampilan elektronik di Mire Plaza di stasiun Hongdae, Mapogu, Seoul. Kemudian kalau mereka dapetin 30 juta suara kumulatif nih, nantinya mereka bakal dapetin benefit ataupun iklan di Mire Plaza di stasiun Hongdae, Mapogu, Seoul. Dan Yorobun, kalau dapetin 70 juta suara kumulatif ya, nantinya mereka bakal dapetin benefit khusus di N Square di stasiun Hongdae, Mapogu, Seoul. N Square loh guys, bukan main-main nih. Tapi harus 70 juta suara kumulatif ya. Wow, tinggi banget. Kenapa sih hal ini tuh bagus? Nah, hal ini tuh bagus karena ini tuh bisa jadi sarana promosi mereka guys. Ibarat kata ini tuh kayak iklan. Semakin sering kita lihat berarti mereka itu semakin familiar. Dan kalau semakin banyak lihat orang, kan kita nggak tahu nanti mungkin banyak orang yang kecantol sama mereka dan juga mulai kepoin mereka. That's why banyak banget dari penggemar yang sangat rajin nih teman-teman dalam nge-vote idol mereka supaya mereka menang dalam voting ini. Karena ini juga bisa membantu mereka atau dapat menjadi sarana promosi bagi mereka. Hitung-hitung kita itu kayak bantu agensi gitu loh untuk ngepromosin artisnya. Dan bersama dengan kabar peringkat pertama Zodiac, para penggemar yang berpartisipasi dalam pemungutan suara mengirimkan ucapan selamat nih melalui pesan teks resmi PNS Star. Sementara itu, PNS Star adalah situs pemeringkatan idola mingguan yang dioperasikan oleh The Fact yang melakukan pemungutan suara idola dan dukungan tampilan elektronik dan dikenal sebagai taman bermain bagi fandom. Pemungutan suara untuk peringkat grup, peringkat solo, peringkat posta atau peringkat idola generasi keempat, dan peringkat bintang baru dimulai setiap hari Senin nih. Dan setiap penggemar yang menyukai idola dapat berpartisipasi dalam votingnya. Di sisi lain, untuk Zodiac juga menarik perhatian penggemar dikarenakan mereka kemarin menghadiri acara Seoul Fashion Week 2024. Dan mungkin ada teman-teman yang belum paham nih, Seoul Fashion Week itu apa sih? Nah Yorobun, Seoul Fashion Week ini merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Metropolitan Seoul. Selain itu nih guys, Seoul Fashion Week itu adalah rangkaian acara bisnis mode global 2 tahunan. Acara ini dioperasikan secara strategis dengan tujuan menjadi salah satu pekan mode paling terkemuka di dunia setelah New York, Paris, London, dan Milan Fashion Weeks. Seoul Collection yang merupakan rangkaian peragam busana desainer papan atas Korea merupakan salah satu acara bisnis fashion terbesar di Korea juga loh guys. Pertama kali diadakan pada tahun 2000. Koleksi ini telah menjadi koleksi paling terkemuka seiring dengan pertumbuhan industri fashion di Korea.
Jadi nggak heran nih guys, banyak banget loh kemarin idol K-pop dan juga artis Korea dan orang-orang yang menyukai industri fashion mengikuti acara yang satu ini. Dan Zodiac juga salah satunya. Next, kita akan masuk ke informasi kedua. Kita akan membahas tentang kontroversinya YouTuber Suyang, yang mana baru-baru ini dia itu dinilai rasis teman-teman. Dan akhirnya dia pun sudah mengeluarkan permintaan maaf. Lantas bagaimana nih cerita selengkapnya? YouTuber Zoyan dengan pengikut lebih dari 9 juta subscriber telah mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada pemirsanya di Filipina sehubungan dengan kontroversi rasisme baru-baru ini. Video kontroversial yang memicu permintaan maaf itu juga telah dihapus. Kemudian, pada tanggal 5 Februari, Zoyang itu menyampaikan permintaan maafnya yang tulus melalui komunitas YouTube-nya. Dia mengakui masalah tersebut dengan mengatakan, "Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada pemirsa dan pelanggan Filipina kami atas segala kesusahan yang disebabkan oleh video yang diposting pada tanggal 28 Januari yang menampilkan kolaborasi dengan komedian Korea. Saya telah menghapus konten bermasalah tersebut." Adapun video yang dimaksud merupakan kolaborasi mukbang dengan komedian asal Korea Selatan yang bernama Kim Ji-young. Dalam video tersebut, Zoya menyambut tamunya yaitu Kim Ji-young yang bertingkah seolah-olah dia itu adalah pelanggan Filipina. Zoya menyatakan dia itu ingin terlibat dalam mukbang kolaboratif dengan salah satu penggemarnya di Filipina. Zoyang kemudian memperkenalkan tamunya Kim Ji-young sebagai Nitong dari Filipina. Berperan sebagai Nitong, Kim Ji-young ini berbicara dalam bahasa Korea dengan canggung dengan mengatakan, "Namaku senyum cantik Nitong." Dia kemudian menggambarkan Nitong sebagai seseorang yang pindah dari Filipina untuk menikah dengan seorang petani Korea, didorong oleh keinginannya untuk merasakan bagaimana kehidupan di Korea. Adapun Kim Ji-young sebelumnya itu telah tampil sebagai karakter Nitong di berbagai platform, termasuk saluran YouTube Pokchine dan program hiburan KBS2 Gag Konser. Namun, Kim Ji-young ini juga menerima reaksi keras atas penggambaran Nitong yang rasis di masa lalu. Netizen Filipina yang melihat bagaimana video kontroversial tersebut mengungkapkan bagaimana ketidaksenangan mereka dan menyebutnya sebagai konten yang diskriminatif secara rasial. Banyak netizen Filipina yang mengungkapkan kekecewaan dan juga kemarahannya dengan mengatakan, "Ini tuh nggak lucu. Sebagai orang Filipina, tidak ada nama seperti Nitong di Filipina. Anda seharusnya melakukan penelitian lebih baik sebelum berpura-pura menjadi orang Filipina dan menggunakan bahasa Filipina. Ini rendah dan ini adalah rasisme secara terang-terangan. Jika Anda ingin mendapatkan tamu orang Filipina, Anda harusnya mengundang orang Filipina asli dan makan makanan Filipina." Terus ada lagi yang komen nih guys. "Awalnya saya senang ketika Anda mengatakan itu akan menjadi tamu Filipina. Tapi kemudian perasaan saya terluka ketika saya mengetahui bahwa itu adalah seseorang yang meniru dan mengolok-olok aksen Filipina. Anda tidak boleh mengolok-olok aksen kami." Terus ada lagi yang komen nih guys. Dia bahkan tidak terlihat seperti orang Filipina. Dia hanya mempercantik kulitnya lebih gelap atau membuat kulitnya terlihat lebih gelap. Jadi maksudnya dia menganggap kulit lebih gelap sama dengan orang Filipina. Demikian pula nih guys dengan pengguna online Korea yang memperhatikan konsekuensi yang mungkin terjadi. Mereka berkomentar, "Bayangkan deh orang lain menggambarkan bintang global seperti Son Heung-min dan juga BTS dengan aksen Korea yang berlebihan." Jadi kesimpulannya adalah kenapa sih banyak orang yang menganggap Suyang sama komedianya ini rasis adalah dikarenakan bagaimana mereka menggambarkan orang Filipina di acara tersebut. Adapun Zoya mengungkapkan penyesalannya nih guys dengan mengatakan, "Saya sangat menghormati Filipina dan benar-benar berterima kasih kepada banyak pemirsa di Filipina. Saya tidak mengantisipasi bahwa konten ini yang dibuat dengan yang berbeda dapat menyebabkan kerugian yang tidak disengaja. Saya akan mempertimbangkan dengan cermat dan lebih berhati-hati saat membuat konten di masa depan." Jadi kesimpulannya adalah untuk Zoyang itu sama sekali nggak berniat untuk melakukan rasisme. Mungkin pada awalnya ya dia cuma pengen buat komedi gitu ya kan sama siang komedian gitu. Tapi mereka itu nggak sadar bahwa lelucon mereka ini juga dapat melukai hati orang lain dan juga dapat dinilai rasis. Ya semoga kedepannya ini juga menjadi pembelajaran ya untuk kita semua ya. Untuk tidak meniru bagaimana aksen orang lain apalagi dengan menggunakan cara yang berlebihan. Karena itu dapat menyinggung bagaimana perasaan orang yang berada di negara tersebut. Dan coba kita lihat ya guys seperti apa komentar-komentar dari netizen Korea melihat bagaimana isu yang satu ini. "Aku nggak percaya mereka masih menganggap humor lama dari tahun 90-an itu lucu. Ada apa dengan Zoyang? Itu rendah loh. Ini sangatlah mengejutkan. Zoyang memiliki banyak pemirsa luar negeri. Dan nggak bisakah dia tidak menganggap itu rasis? Aku tahu Zoyang bisa ceroboh, tapi ini level lain. Saat aku melihat videonya kemarin, aku sangat terkejut sih. Dia melakukan mukbang untuk makanan Vietnam. Kenapa? Apakah dia mengundang seseorang yang berpura-pura menjadi orang Filipina?" Zoyang sangat gegabah dan terburu-buru memfilmkan hal seperti itu. Apakah dia benar-benar berpikir itu bebek saja? Mereka bahkan tidak makan makanan Filipina loh. Saya terkejut wanita itu adalah seorang komedian Korea.
Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, informasi dari Su yang tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat lagi. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya kawan-kawan. By the way, kalau aku udah salah nih, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya, I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, entar koreksi ya. Goodbye.